Tahukah kamu, apa yang lebih berbahaya dari pedang dan pasukan? Dendam, yang menunggu waktu yang tepat untuk tersenyum. Tahun 1293 Masehi, tanah Jawa bergetar hebat. Kerajaan Singasari, yang dulu berdiri megah di bawah Raja Kertanegara, tumbang dalam satu malam. Raja tewas, istana terbakar, dan di antara abu yang masih mengepul, berdirilah satu nama, Raden Wijaya. Dia adalah menantu sang raja, seorang pewaris tanpa tahta, orang yang kehilangan segalanya dalam sekejap kerajaan, keluarga, dan masa depannya. Ia tak punya pilihan selain melarikan diri ke hutan tarik, sebuah tempat yang sunyi, tanahnya basah, dan dipenuhi pohon maja yang buahnya sangat pahit. Di sanalah ia bersembunyi, hanya bersama beberapa pengikutnya yang paling setia, Ranggalawe, Nambi, dan Lembu Sora. Dan di sanalah, di tengah kepahitan, ia mulai menanam benih dendam. Sementara itu, Jayakatwang, sang penakluk Singasari, tertawa puas di atas tahtanya di Kediri. Ia mengira sejarah sudah selesai ditulis. Tapi sejarah, sayangnya, bukan cerita yang bisa ditutup dengan tawa. Karena dari utara, datang badai yang baru. Pasukan manggil ribuan prajurit dari Kekaisaran Besar Kubilai Khan datang, bukan untuk menolong, tapi untuk menghukum. Beberapa waktu sebelumnya, Raja Kertanegara pernah menghina utusan Monggol. Dan kini, pasukan itu datang untuk menuntut balas kepada raja yang sudah tiada. Melihat ini, Raden Wijaya melihat sebuah kesempatan emas. Ia pun menghampiri pasukan Monggol dengan wajah tertunduk dan mata yang tampak pasrah. Ia berkata, "Musuh kalian bukanlah aku. Musuh kalian adalah Jayakatwang, raja yang telah merebut takhta Singasari." Pasukan Monggol percaya. Mereka akhirnya bersekutu, dan bersama-sama mereka menyerbu Kediri. Pertempuran hebat pun meledak di tepi Sungai Brantas. Tak butuh waktu lama, Jayakatwang kalah telak. Ia ditangkap, lalu dihukum mati. Semuanya tampak berakhir di situ kan? Tapi sebenarnya, ini baru permulaan. Malam harinya, ketika pasukan Monggol sedang berpesta pora merayakan kemenangan, Raden Wijaya mengatur langkah terakhirnya yang paling cerdik. Ia meminta izin untuk kembali ke Tarik, dengan alasan ingin mengambil upeti yang akan dipersembahkan kepada Kubilai Khan. Izin pun diberikan, tapi yang ia siapkan bukanlah persembahan, melainkan sebuah pengkhianatan. Beberapa hari kemudian, saat pasukan Monggol masih larut dalam euforia kemenangan, Raden Wijaya memerintahkan serangan mendadak. Malam itu, pasukannya yang kecil menyerang dengan kecepatan yang tak terduga. Pasukan Monggol terkejut, terpecah belah, dan terlambat menyadari bahwa mereka baru saja dijebak dalam permainan paling mematikan. Ribuan tentara asing itu tewas, sementara sisanya lari tanggang-langgang kembali ke kapal mereka, meninggalkan Jawa dengan rasa malu dan amarah yang membara. Dan di tanah Tarik yang dipenuhi pohon maja itu, Raden Wijaya berdiri, menatap langit yang kini cerah setelah badai panjang berlalu. Dari tanah yang pahit itu, lahirlah sebuah kerajaan baru, Majapahit, dinamai dari rasa pahit buah maja yang dulu menemaninya bersembunyi. Raden Wijaya akhirnya dinobatkan sebagai Raja pertama Majapahit. Ia memakai gelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Gelar itu bukan hanya simbol kemenangan, tapi juga sebuah penyamaran. Karena di balik wajah yang tersenyum di atas singgasana, tersimpan luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Ia tahu betul, kekuasaan tidak pernah gratis. Ia menipu pasukan terkuat di dunia, mengkhianati sekutu, dan menumbangkan Jayakatwang dengan tangan orang lain. Malam-malamnya, mungkin terasa sunyi. Dalam hatinya, Wijaya tahu kerajaannya berdiri di atas darah, tipu daya, dan janji yang patah. Dan sejarah pun mencatat, tak lama setelah ia naik takhta, orang-orang yang dulu membantunya justru berbalik memberontak. Ranggalawe, Sora, Nambi, nama-nama yang dulu setia, kini berubah menjadi musuh. Majapahit memang berdiri megah, tapi tidak pernah tenang. Ini bukanlah kerajaan yang lahir dari kedamaian, melainkan dari dendam yang hanya berubah bentuk. Raden Wijaya memenangkan perang. Ia menulis sejarah dengan darah, tapi kemenangan itu ibarat buah maja manis di awal, namun pahit di akhir. Mungkin setiap malam, ketika semua orang tertidur, ia bertanya pada dirinya sendiri, berapa banyak lagi dusta yang harus kulakukan demi disebut pahlawan?
Dan mungkin, disitulah rahasia terbesar Majapahit disembunyikan. Bahwa kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara lahir bukan dari kejayaan yang murni, tapi dari sebuah pengkhianatan yang terlalu sempurna untuk diakui. Sejarah memang tidak pernah sederhana. Pahlawan bisa berdarah kotor, dan penjahat bisa berniat suci. Raden Wijaya tahu itu. Ia bukan dewa, bukan juga iblis. Ia hanyalah manusia yang tak punya pilihan lain selain menang. Dan dari tanah yang pahit itu, tanah yang pernah menjadi tempat pelariannya, lahirlah sebuah nama yang kelak akan menggetarkan dunia, Majapahit. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan episode sejarah lainnya. Sampai jumpa.